Oke, selamat pagi para mahasiswa Data Science kelas LA09. Ya, screen. Baik, ini harus geser. Minggu lalu kita belum bahas tentang fungsi transenden. Belum, sudah belum? Belum ya? Kita langsung limit ya. Oke. Ini belum nyambung apa ya? Pennya. Ya, ini sudah nyambung ya. Oke. Baik, kita lanjut. Minggu lalu ada ketinggalan bahannya yaitu fungsi transenden. Ya. Transenden. Fungsi transenden itu ada berapa? Dan saya pernah terangkan sekitar. Ada berapa fungsi? Ada 4 ya. Yaitu fungsi apa? Yang pertama adalah fungsi eksponensial. Ya. Eksponensial. Ya, yaitu Y sama dengan atau ya Y atau fungsi X sama ya. A pangkat X. Dengan syarat A-nya harus positif, kemudian A-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Ini syaratnya. Ya. Yang kedua adalah fungsi logaritmik, kata logarima ya. Logaritmik. Y adalah log X dalam pokok A. Ada syaratnya bahwa X-nya harus positif karena bilangan di bawah logarima harus positif. Kemudian A-nya juga positif. A itu adalah bilang pokok, merupakan bilang pokok, dan A tidak boleh sama dengan 1. Karena Anda tahu log 1 0, ya kan? Oke. Yang ketiga, fungsi trigonometri. Nggak tahu nama lain dari fungsi trigonometri? Kata trigonometri itu apa? Zaman saya belum namanya trigonometri. Goniometri. Gonio. Ya. Goniometri. Dalam bahasa Indonesia ada 2, ilmu ukur sudut, ilmu ukur segitiga. Ya. Jadi namanya ada 4 ya. Ilmu ukur sudut, ilmu ukur segitiga, kemudian trigonometri, goniometri. Ya. Saya tahu ya. Nah, ini contohnya Y sama dengan sin X. Ada 6 ya. Sin X, cos X, tangen X, kosekan X, sekan X, kotangen X. Ada 6 fungsi trigonometri. Dan yang terakhir adalah fungsi, ada yang tahu? Apa? Siklometri. Yang ada arcus ya. Siklometri. Itu Y sama dengan arcus sin X atau sin inversin dari X. Arcus ini sudut pusat atau busur di hadapannya. Ini
biasanya versi dari Eropa. Sedangkan inverse pangkat min 1 ini adalah versi USA. Ya. Ini adalah Eropa dan ini adalah USA, ya, Amerika Serikat. Oke, jadi ini yang perlu ketahui. Nah, arcus itu, jadi kalau ini ada lingkaran, ini misalnya O, misalnya OAB, sudut pusat nih, busur AB sama enggak sudut pusat? AOB, sudut AOB. Sama enggak? Kalau di sini 60 derajat, maka busur AB sama dengan sudut AOB. Sama dengan sudut pusat. Ya, sudah AOB itu sudut pusat. Jadi busur ya, busur dari AB adalah sama dengan sudut pusat di hadapannya. Ya. Kemudian Anda tahu misalnya sin berapa sama dengan setengah? 30 derajat. Sin 30 derajat itu berapa radian? Dibagi 180 derajatnya kan? Kali pi radian. Karena pi radian 180 derajat. Lingkaran kan 2 pi radian, 360 derajat. Berarti pi per 6. Ya, sama dengan setengah. Maka sudut pi per 6 adalah sudut pusat, itu yang arcus ya, sudut pusat, arcus, atau busur di hadapan sudut pusat, dari sinus yang harganya setengah. Ini dia sempat pernah apa enggak? Pernah ya. Mungkin ada yang pernah, ada yang enggak. Tergantung lagi. Mungkin berdasarkan kurikulum enggak. Jadi sekolah-sekolah tertentu dia menambahkan materi-materi yang seperti ini. Jadi pi per 6 ini sudut pusat atau busur di hadapan. Ya, ini kan sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat, busur AB. Dari sinus, ya, trigonometrinya, dari sinus yang harganya setengah. Ya, ya. Cukup jelas sampai sini? Jadi penting tahu ya, fungsi fungsi transenden ini paling banyak dipakai baik di diferensial maupun di integral. Ya kan? Banyak kaitannya, relevansinya, ya. Oke. Yang belakang kelihatan nggak jelas ya? Layarnya kurang besar. Udah nggak besar lagi ya tempatnya gitu. Biasanya kiri kanan kita ngajar, dosennya ngajar, nulis ya biasa. Mungkin Anda bisa lihat yang di web saya itu benar-benar rekam dalam kelas ya. Kita rekam dibantu oleh salah seorang mahasiswa yang tapi kadang-kadang jamnya terlalu besar ya. Jadi terlalu besar yang memang terpotong ya. Oke. Contoh lain misalnya lagi sini. Tangan 45 derajat adalah 1 ya. 45 derajat berapa radian? Pi per 4. Maka sudut pi per 4, pi per 4 apa? Sudut pusat atau busur di atas sudut pusat, ya nah, dari tangan, ya sudut pusat itu arcus ya, atau busur di hadapan sudut pusat dari tangan yang harganya 1. Jelas ya? Ya, saya contohkan sin matangan ya, sudut istimewa. Nah ini yang sering kita pakai nanti di diferensial maupun di ya paling banyak di diferensial. Ya. Any question? So far? Ada yang mau tanya? Ya cara bacanya tahu ya. Jadi tangan pi per 41 berarti pi per 4 adalah sudut pusat. Sudut pusat itu arcus ya, terjemahnya arcus dari tangan 1 atau ini tangan pangkat min 1 ya.
Ini bolehkah ditulis tangan pangkat min 1 dari 1. Ya, inverse. So, paling gampang ingat, inverse dari trigonometri. Kalau trigonometrinya sin, inverse-nya apa? Sin pangkat min 1. Ya enggak? Nah, itu boleh diganti arcus sin. Ya, arcus cos sama dengan cos pangkat min 1. Pangkat ya. Pangkat min 1 itu artinya inverse. Ya. Kebalikannya. Ya. Oke. Jadi arcus sudut ya, sudut pusat atau sudut di hadapan sudut pusat sama dengan dia dari fungsi trigonometrinya yang harganya berapa. Oke. Nah, keempat 1 dan 2, eksponensial, fungsi eksponensial dan fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik itu saling inverse. Artinya apa? Inverse dari fungsi eksponensial adalah fungsi logaritmik. Inverse dari fungsi logaritmik adalah eksponensial. Demikian juga fungsi trigonometri, inverse-nya adalah fungsi siklometri. Inverse dari fungsi siklometri adalah trigonometri. Jadi kata lain, bahwa fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik saling inverse. Tahu ya? Saling inverse. Demikian juga fungsi trigonometri dan fungsi siklometri saling inverse. Itu dan tidak bisa dengan kata-kata, tapi harus kita buktikan. Ya. Kita buktikan sebentar lagi. Oke. Cukup jelas? Ya. Baik. Bisa dilanjutkan? Ya. Nah, sekarang kita ambil yang pertama. Nanti ini juga saya berikan juga Anda ya. Fungsi X adalah apa? Eksponensial dari A pangkat X. Maka inverse-nya akan kita peroleh adalah fungsi logaritmik. Log X dalam pokok A. Benarkah itu? Ya, kita akan coba periksa apakah benar. Oke. Buktinya apa? Nah, bukti. Fungsi X kita misalkan Y. Y sama dengan A pangkat X. Bagaimana mencari X? Dengan cara memberi log kiri dan kanan. Logaritma. Log. Ya. Bukan lain ya. Log. Kalau N itu logaritma dalam pokok E. Ini dilogkan. Log kiri sama dengan log kanan. Oke ya. Menurut sifat logaritma, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalihan. Ingat enggak? Log A pangkat N. Log A pangkat N sama dengan N kali log A. Betul enggak? Pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Pelajaran di mana? SMA atau SMP? SMA ya. Oke. Jadi ini bisa dibawa ke depan sebagai pengali sehingga terjadi log Y adalah X kali log A. Oke ya. Berapa X? Berapakah X? X adalah log Y per log A. Benar? Oke. Nah, X itu apa? X itu adalah inverse dari fungsi Y. X adalah inverse kebalikan ya. X adalah inverse dari fungsi Y. Sama dengan, kemudian model ini Anda sudah belajar kan? Log A dalam pokok B adalah log A per log B. Kan ini sifat-sifatnya ya, betul tidak? Log A dalam pokok B adalah log A per log B. Berarti sini log Y per log A dibalik jadi apa? Log Y dalam pokok A. Ya, Anda biasa baca A log Y. Log Y dalam pokok A. Ya. Kemudian semua fungsi atau titik yang dicerminkan, yang diinverskan itu adalah pencerminan tata garis apa? Garis Y sama dengan X. Ya, terhadap garis Y X. Jadi ini terjadi refleksi ya. Refleksi itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti
Semua Y boleh ganti X nggak? Kan Y sama X. Ya kan? Maka kita ganti jadi inverse dari fungsi X adalah log X bilang pokok A. Terbuktikah? Kalau terbuktikah fungsi eksponensial inverse-nya adalah fungsi logaritmik. Jelas nggak? Ya. Kalau Anda rajin, nanti Anda bisa buka di MIT, bisa buka UC. UC itu University of California. Itu dosen juga ngajar. Ngajarnya ada yang, ya kalau yang di Californianya modelnya dulu seperti terang Anda juga minggu lalu, ya kaca ya. Jadi whiteboardnya itu dilapis kaca di depannya. Jadi ditulis, hapusnya lebih gampang ya. Oke, kemudian kalau di MIT atau di apa ya, Stanford apa yang jenis perguruan tinggi dunia terkenal itu, papan tulisnya ada berapa? Ada yang tahu? Ada 3 kolom, satu kolom itu ada 3, satu naik, ya. Ada 3. Jadi karena ada 3 kolom, 3 kali 3 ada 9 papan. Jadi apa yang diterangkan oleh dosennya? Dosennya umumnya kebanyakan profesor, ya profesor. Kemudian terangkan. Jadi kalau mau balik tadi masih ada, belum dihapus. Ya, kalau saya model gini juga mau balik lagi bisa kan? Karena tertulisnya di PPT, ya kan? Paham ya maksudnya? Jadi beda-beda ya gitu. Tapi memang kebiasaan dosennya ngajarnya nerangkan gitu. Di whiteboard atau di papan tulis. Papan tulis pakai kapur. Itu di MIT pernah tahun 1998 ya. Oke. Have you finished? Sudah selesai? Sudah. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah fungsi X-nya adalah fungsi logaritmik. Jadi salin ya. Persis. Ini tadi kan log X dalam pokok A. Salin. Apakah inverse-nya adalah eksponensial? Apakah X? Apakah inverse-nya eksponensial? Kita lihat. Intinya fungsi X ini kita misalkan dengan Y. Ya, kita misalkan dengan Y. Nah, kita mencari X dalam Y. Selalu ya, kalau inverse itu X dalam Y. Di SMA dapat tuh ya, atau SMK, SMA pada umumnya. Kemudian ini dipecahkan. Ini urangan dari sifatnya apa? Log X dalam pokok apa? Log X per log A. Ya nah? Dipecah ini jadi Y sama dengan log X per log A. Udah? Kali silang. Ini kali silang di sini. Apa yang terjadi? Kalau dikali silang, Y dikali log A. Ya. Y dikali log A sama dengan log X. Kalau tidak ditulis bilang pokoknya yang anggap 10 ya. Kalau tidak diberi bilang pokok, berarti bilang pokok 10 standar, itu standar. Oke. Kemudian kita mungkin log sama dengan log. Artinya kita mau menghilangkan lognya. Caranya benar. Pengali tadi dipindahkan belakang jadi apa? Pangkat. Ingat dari log A pangkat N log A. N log A sama dengan log A pangkat N. Ya enggak? Sehingga enggak tadi. Log A pangkat N adalah N kali log A. Ini pangkatnya pindah ke depan sebagai pengali. Pengalinya pindah ke belakang jadi pangkat. Kan gitu. Bolak-balik ya. Jadi dipindahkan. Y ini Y log A. Berarti log A pangkat Y enggak? Sama dengan log X. Log sama dengan log. Boleh dicoret? Tidak boleh. Karena dia perkalian, bukan perkalian.
Yang boleh dicoret itu jika perkalian boleh. Apakah ini log kali X? Bukan kan? Log X. Log apa enggak Y? Bukan kali. Maka tidak boleh dicoret. Hilangkan aja. Apa susahnya hilangkan? Gitu. Nah, sudah saya hilangkan. X sama dengan berapa? A pangkat Y. Dan ingat ini terjadi refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, di sini terjadi refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Maka semua, oh sorry, ada ketinggalan. Tunggu. Ada kurang. Apa yang kurang? Ada tahu kurangnya apa? X-nya belum diganti dulu. X-nya apa? Inverse dari fungsi Y. Ini enggak? X-nya adalah inverse fungsi Y. Ingat enggak tadi itu? Barulah sini terjadi refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Maka semua Y diganti X. Y sama X. Jadi semua Y ganti X. Nah, terjadilah fungsi eksponensial. Jadi fungsi logaritma diinverskan menghasilkan fungsi eksponensial. Jelas ya? Ketahuilah bahwa fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik saling inverse. Oke. Any question? Ada pertanyaan? Tinggal dua lagi, yaitu fungsi trigonometri dan fungsi siklometri. Ya. Yang saya kirim itu dipelajari lagi ya. Mohon maaf minggu lalu itu banyak gangguan jadi singkat. Saya materinya saya tidak bisa lihat gitu. Jadi ada yang lupa, ada yang sepotong tuh artinya kalau teorema limit untuk dua gini, kalau untuk apa banyak n-nya banyak artinya. Berarti itu aja yang tidak ada ya. Oke ya. Sudah selesai? Ya. Ada pertanyaan dari Anda? Apa ya? Log sama dengan log. Karena log sama dengan log dalamnya sama. Ya, log sama dengan log dalamnya sama. Jadi lognya boleh dihilangkan. Sama kan tadi dia seperti kebalikan tadi. Eh, X dengan A pangkat Y. Atau Y dengan A pangkat X. Kita log kan ya, log kiri dengan log kanan. Kita beri log kan. Bukan kali ya. Kita beri log dengan log kan gitu. Ya, kebalikannya. Baik, kita masuk yang ke ada pertanyaan? Oke. Ya, silakan. X itu gini, kalau Y sama dengan fungsi X, inverse-nya adalah X kan, sama dengan berapa? Nah, X itu berarti inverse dari fungsi Y kan? Logikanya, pakai logika situ ya. Yang kita cari kan X-nya. X sama dengan X dalam fungsi Y. Berarti X itu apa? Inverse dari fungsi Y. Y adalah inverse dari fungsi X. Nah, gitu. Itu selalu bertolak belakang gitu ya. Oke ya. Ya, sama-sama. Oke, yang ketiga, fungsi X adalah sin X. Ini salah satu trigonometri, karena trigonometri itu ada 6, sin, cos tangan, kosekan, sekan, kotangan. Nah, di sini inversnya nanti adalah ya, inversnya adalah arcus sin X atau sin pangkat min 1X. Inverse dari fungsi X. Ya, jadinya gini. Nah, apa buktinya? Fungsi X itu misalkan Y adalah sin X. Y adalah sin X. Ya. Terus, berapa X? Nah, ini kita udah belajar kan? Kita balik ya. Kalau Y adalah sin X, boleh nggak saya balik? Sin X adalah Y.
Jadi Y ini adalah nilai dari sin X kan, yang harganya Y. Nah, ingat tadi sudut. Nah, ingat tadi yang saya ajarkan Arcus tadi, ingat enggak? X adalah apa? X adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat. Itu apa ditulisnya? Arcus dari sinus yang harganya Y. Halo. Ingat enggak tadi sin pi per 6 sama dengan setengah. Maka pi per 6 itu X ya. X-nya pi per 6 adalah sudut pusat, yaitu apa? Arcus dari sinus yang harganya setengah. Kalau ini apa? Sin X nilainya Y. X adalah sudut pusat, ini sudut pusatnya, atau sudut hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya Y. Nah, X itu apa? X itu adalah inverse fungsi Y. Selalu ya, always. Ya. Sama dengan apa? Arcus sin Y. Ini terjadi refleksi terhadap garis Y selalu. Ini selalu ya. Maka terjadilah inverse fungsi X, semua Y diganti X adalah arcus sin X. Atau boleh tulis sin pangkat min 1 X. Inverse dari fungsi. Sin X, inverse dari sin X. Ya, tadi saya bilang 1/, Eropa, 1/, Amerika, ya, USA. Ada pertanyaan di sini? Halo. Oke. Iya, karena itu inverse itu sebenarnya pencerminan terhadap garis Y sama X. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, ini saya gambar ini Y sama dengan X tengah-tengah, ya kan? Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini adalah Y sama dengan X. Kalau ini ada titik, bikin tegak lurus, jaraknya sama. Nah ini bayangannya, ya nak? Itu ada titik sini misalnya, tegak lurus, jaraknya sama, bayangan ini. Kalau ini garis, ini garis. Tahu ya? Jadi semua fungsi yang diinverskan adalah pencerminan terhadap garis Y sama X. Jelas ya? Terakhir, sudah selesai? Have finish? Oke, keempat. Yang terakhir adalah fungsi fungsi siklometrinya adalah fungsi X sama dengan arcus sin X. Atau boleh gak tulis apa? Sin pangkat min 1 X. Yang ditanya adalah inverse fungsi X adalah trigonometri ya sini. Ya, jadi bentuk trigonometri aslinya siklometri. Sebalik, siklometri inversnya adalah trigonometri ya. Nah, buktinya apa? Apa buktinya? Salin ya. Fungsi X misalkan Y sama dengan arcus sin X. Nah, Anda sudah tahu kan? Y itu apa? Sudut pusat, enak. Y itu apa? Sudut pusat. Ini bacanya, Pak. Ini baca sudut pusat dari sinus yang harganya X. Jadi kalau diterjemahan itu apa? Sinus dari sudut pusat Y harganya adalah X. Kenapa? Ya, ini yang awalnya tadi agak bingung ya, agak sulit untuk mengertinya. Jadi Y ini adalah sudut pusat, nggak usah pakai busur ya, pusing nanti. Sudut pusat dari sinus yang harganya X. Berarti sinus dari sudut Y harganya X. Benar? Dibalik ya. Jadi X itu adalah sin Y. X itu apa? X itu adalah inverse dari fungsi Y. Kebalikan dari fungsi Y. Sama dengan sin Y. Karena ini terjadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka
apa? Y maka apa? Semua Y diganti X. Maka jadi inverse dari fungsi X adalah sin X. Ya, semua Y diganti X. Jadi bentuk ini inverse-nya adalah ini. Sama ya, ini sama. Ya. Ya, data science harus kuat juga. Kalkulusnya, algebra linearnya, banyak ya. Matematika diskrit, ya, finite mathematics. Terus apa? Statistik. Nah, itu. Saya nggak tahu seberapa banyak Anda statistik yang Anda belajar itu harus luas ya. Sebenarnya kalau statistik hanya terbatas dengan jumlah yang masih terjangkau ya. Tapi kalau jumlahnya sudah sangat banyak sekali, ribuan, tidak bisa, pasti Anda tidak bisa hitung secara manual, itu enggak? Maka bantuan komputer, itu data itu yang sangat besar disebut big data. Nah, pengolahan big data itu kemudian berkembang terkenal dengan datanya itu data science. Itu datanya data science. Oke? Sampai sini jelas? Nah, selesailah fungsi transenden empat-empatnya. Jadi ini ternyata fungsi apa tadi? Eksponensial dan fungsi logaritmik saling invers. Fungsi trigonometri dan fungsi siklometri juga saling invers. Ya. Baik. Ya, teorema limit ini saya mohon maaf mungkin banyak kurang. Coba Anda lihat lagi yang saya kirim terakhir melalui WA grup Anda dari kelas LA05 ya. Itu program ganda komputer sains matematik. Ya. Oke, itu sudah semua. Dalam hospital sudah ya. Ya, dalam hospital sudah kan? Sudah kita bahas juga contoh-contohnya ya. Nah, nah ini ada yang kurang masih limit ya. Contoh-contohnya ada yang kita latihan yang kemarin sudah kita bahas ya. Oke, ya. Oke, ini sudah. Anda mau tahu asal rumus dalam hospital? Mengapa kalau dimasukkan nilai 0 per 0 atau tengah per tengah, mengapa Anda lakukan limitnya tulis ya, itu pembilangnya diturunkan sendiri per penyebutnya turun sendiri. Tahu nggak asal usulnya? Itu dari SMA nggak pernah diterangkan kan? Ya sama, saya juga ngasihnya sama juga, nggak pernah diterangkan. Ya, nah karena saya mengajar di jurusan matematik, ya dari tahun matematik itu mulai ada tahun 1996 mulai berdiri menjadi universitas. Ya. Oke, walaupun saya ngajarnya tahun 1983, yaitu batu namanya manajemen informatika itu dan sekarang sistem informasi. Dulu MI, manajemen informatika. Baik, sekarang kita membuktikan mengapa Dallas Hospital, ya, Dallas Hospital itu yang saya terangkan ya, dalil L Hospital. Dari mana tang rumus itu? Yaitu jadi soal limit pembilangnya fungsi X, penyebutnya Gx. Kalau dimasukkan nilainya, dia ini boleh dipecahkan menjadi apa? Limit. Ingat nggak? Limit bagi limit limit. Minggu lalu saya terangkan X menuju A per limit X menuju A. Jadi limit bagi limit limit
pembilangnya fungsi X, penyebutnya GX. Ya kan? Nah, ini kan ya, kalau kita masukkan ternyata hasilnya 0 per 0. Dan sudah bisa dipakai kalau 0 per 0, ya kan? Kemudian, kalau ini kita selesaikan pembilangnya, apa nih? Limit MUA dari fungsi X sama dengan 0. Jadi sini, atau di bawah aja ya. Jadi di bawahnya, limit pembilangnya sama dengan 0. Terus penyebutnya juga sama dengan 0. Ini kalau kita masukkan apa hasilnya? X-nya menuju A, kita masukin fungsi A, nah, sama dengan 0. Ini juga, kalau dimasukkan X-nya, ini menjadi GA sama dengan 0. Ya enggak? Halo? Jalan sampai sana? Nah, sebetulnya ini berasal dari persamaan garis singgung. Ya, hubungannya fungsi X itu apa, GX itu apa? Diuraikan. Nah, caranya dia menggunakan persamaan garis singgung. Ya. Persamaan garis singgung yang melalui satu titik dengan gradien M. Tahu kan? Persamaan garis singgung melalui apa? Titiknya adalah X1, Y1. Ya. X1, Y1 dan gradiennya koefisien arah garis ya. Gradien itu sama dengan M. Oh ya, di sini X1-nya kita ambil sama dengan A. Ya, di mana X1-nya sama dengan A, ya. Dia sama dengan A. Oke, jadi rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M S kurang S1. Saya tanya lagi, rumusnya datang dari mana? Itu akan bertanya terus, dari mana, dari mana, dari mana. Ini rumusnya tahu datang dari mana? Di SMA ada terangkan. Sederhana sekali terangkannya. Ya. Aduh, maaf. Ini gurunya mesti di training. Maaf ya. Saya juga pernah guru SMA juga. Saya guru SMA juga. Waktu saya di guru itu terangkan ini. 2 tahun saya jadi guru SMA, tahun 1981 dan 1982. Sebelum saya ke Jakarta, ya, di Kota Padang. Ya. Kemudian ini sumbu X, ini sumbu Y. Titiknya ya kalau ini melalui satu titik ya, dia melalui satu titik. Ini ada garis, kita mencari persamaan garis ini misalnya. Kita mencari persamaan garis ini titik A, titik lainnya diwakili oleh titik B. Titik B kan kita nggak tahu. Bisa titik A-nya adalah X1, Y1, titik B-nya mewakili umum X, Y. Kan bisa X2, Y2, X10, Y10, X100, Y100, bisa kan? Nah, kemudian kalau kita buat gini, ini mencari gradiennya, sebetulnya gradien itu fungsi arah garis. Nah, ini apanya? Ini X1 nah. Absisnya. Ini apa nih? X. Betul nggak? Kan absis titik B. Berarti yang ini berapa nih? X kurang Y1 enggak? Nah, ini karena titik A, S1, Y1, ini Y1 enggak nih? Ini berarti Y1, ini semuanya X. Ini semuanya sampai sini kan X. Sorry, X. Y. Enak. Maka yang ini berapa? Ini adalah Y dikurang Y1. Nah, kalau ini kita namakan alfa, kita cari gradien M adalah tangen alfa enggak? Ya kan? Tangen alfa adalah apa? Delta Y per delta X. Enggak? Nah, delta Y itu yang ini. Ya, ini saya kuningkan nih. Segitiganya ini ya. Segitiganya yang ini saya kuningin. Supaya Anda tahu segitiganya. Nah, berarti M sama dengan apa? Delta Y itu Y kurang Y1 per X kurang Y1. Kali silang. Jadi dia. Betul enggak? M kali X kurang Y1 sama dengan Y kurang Y1.
Kita balik aja. Y kurang Y1 sama dengan M kali X karena 1 titik. Kita katakannya apa nih? Persamaan garis yang melewati 1 titik dengan gradien M. Selesai. Mudah kan? Tapi kenapa nggak diajarkan? Saya nggak tahu juga. Saya di SMA juga batu sekolah dulu nggak pernah diterangkan. Tapi saya jadi guru, ditanya ada mahasiswa yang iseng ya. Tapi isengnya itu benar ya, mungkin dia ingin tahu, Pak, ini rumus datang dari mana Pak? Ini kalau gurunya nggak cepat tanggap, kita keluar keringat dingin ya. Benar, pengalaman. Jadi harus tahu ya, data science itu masuk kelompok matematik juga sebenarnya kan, sama statistik. Karena statistik itu bagian dari matematik, ya. Tapi ya dipisahkan, ya. Di ITB statistik bagian dari matematik. Maka ITB itu ada apa? Dibagi atas analisis dan geometri. Belajar analisis real, matematik murni, ya. Nah, kemudian ada aljabar. Ilmu aljabar itu terdiri dari aljabar abstrak dan aljabar linier. Ada lagi kombinatorik. Ada lagi yang namanya apa? Kombinatorik, komputasi matematik. Ada. Kemudian matematika terapan, applied matematik. Ya. Kemudian statistik. Jadi statistik itu bagian di ITB, bagian dari matematik. Jadi mereka lulusnya matematik, tapi bidangnya statistik. Ya, beda. Kalau di IPB Bogor ada jurusan matematik, ada jurusan statistik sama ITS. Sama, ya. Oke. Kalian udah tahu ya, dari mana rumus persamaan garis singgung yang melalui 1 titik dengan gradien M. Oke. Baik. Kalau sudah, nah, mengapa saya ambil persamaan garis singgung ini? Dia akan membentuk menjadi suatu deret Taylor. Tapi deret Taylor yang sampai turunan pertama saja. Kalau deret Taylor panjang kan? Anda kenal deret Taylor enggak? Deret lagi catat ya? Lagi catat. Sorry. Deret Taylor itu apa? Fungsi X sama dengan fungsi A ditambah serba satu. Apa serba satu? Turunan pertama dari fungsi A per 1 faktorial kali X min A pangkat 1. Tambah serba 2 apa? Sama aja. Turunan kedua dari fungsi A per 2 faktorial kali X min A kurung kuadrat. Serba 3. Sama juga. Turunan ketiga dari fungsi A per 3 faktorial kali X min A pangkat 3. Dan seterusnya. Itu yang disebut deret Taylor. Kalau A-nya ganti 0, jadilah deret Maclaurin. Nah, itu di bagian terakhir kita belajar juga. Ya. Deret Taylor-nya hanya pengenalan aja, tapi yang kita pakai adalah deret Maclaurin. Ya. Oke. Baik. Ini nggak ada di sini ya. Ini tadi ini saya ingat ya waktu saya ngajar di SMA itu kelas 1 SMA. Ya. Tahun 1982. Oke. Nah, dari deret Taylor itu apa? Disambung. Deret Taylor itu fungsi X sama dengan fungsi A. Ini dengan catatan A tidak boleh 0 ya. Kalau A 0 jadi deret Maclaurin. Nah, fungsi A ditambah serba 1. Fungsi asen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Serba 2, turunan kedua fungsi A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2 dan seterusnya. Turunan ketiga dan seterusnya. Ya, ini deret Taylor. Nah, sekarang apa hubungannya dengan persamaan garis singgung? Anda lihat, nanti garis singgung itu terjadi di sini. Stopnya di sini. Sampai turunan pertama saja, turunan kedua tidak ada. Ya, maka saya katanya bagian dari deret Taylor, bukan sama dengan deret Taylor. Oke. Jadi garis singgung itu akan munculnya sampai sini. Ya.
Sudah? Belum. Ya ini dari mengapa? Anak ini yang kita pakai nanti dimasukkan fungsi X itu apa, GX itu apa, identik ya, sama bentuknya. Tinggal kita masukkan, nanti ada yang kita coret. Ada yang nol nilainya. Tadi kan sudah sebutkan tadi apa? Fungsi A0, fungsi G A0, FA0. Itu enggak? Nanti diganti 0 tuh ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sini. Persamaan garis singgung apa? Jadi, persamaan garis singgung ya. Yang mulai satu titik itu adalah Y kurang Y1, M, X kurang X1, di mana X1-nya sama dengan A ya, tampil ya. Nah, A. Nah, Y itu apa? Y itu fungsi X enggak? Halo? Y adalah fungsi X, maka Y1 apa? F1, F kali X1 nah. X-nya ganti X1, ya kan? Nah, X1-nya A, berarti ini sama dengan fungsi A. Nah. Halo? Nah, kemudian M itu apa? M itu adalah turunan pertama dari fungsi X enggak? M sama dengan Y aksen enggak? Nanti Anda lihat. M sama dengan Y aksen kan? Turunan pertama ya. Kalau Anda mencari gradien singgung adalah turunan pertama dari fungsi kuadratnya atau para apa fungsinya lah. Apa fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 3 atau sebagainya. Kemudian berarti ini X1 dari X1 ya. Sorry ini. M ada F1 dari X tapi X1 sini. Berarti sama dengan F1 dari anak. Ya. Ya kan? S1-nya di A. Nah, sekarang kalau Anda masukkan persamaan singgung ini dimasukkan tadi yang ini. Dimasukkan sini, Y kurang Y1 adalah M X kurang X1, apa yang terjadi? Coba. Y itu adalah tadi apa? Fungsi X, substitusi. Y1 adalah fungsi X1, sama dengan fungsi A ya. Itu enggak? X1 adalah sama dengan fungsi X1, sama dengan fungsi A. Fungsi A. M-nya sama dengan apa? M-nya fungsi aksen A kali X kurang X1 adalah A. Benar gitu? Kita substitusi. Nah, apa yang terjadi? Fungsi X sama dengan apa? Yang kita cari kan ini, fungsi X-nya ini. Fungsi X-nya berapa? Fungsi X adalah, ini pindahkan, jadi plus sama dengan fungsi A ditambah fungsi aksen A per X kurang A. Yang tidak ada persatunya. Persatu itu adalah persatu faktorial. Ya kan? Ini kan sama dengan apa nih? Fungsi X sama dengan fungsi A ditambah fungsi aksen A kali X kurang A. Benar? Sebetulnya ini bisa persatu enggak? Persatu faktorial. Nah, sama sama ini tadi. Sama sama ini tadi. Jadi ini merupakan bagian dari deret Taylor. Ya, Taylor. Ya, persatunya saya tidak tulis ya. Karena persatu faktorialnya kan satu juga artinya. Akan timbul lagi, mengapa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial yang nilainya 1. Jadi selalu berkaitan semua ilmunya itu. Ini tambahan lagi ya. Tahu nggak mengapa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial yang nilainya sama dengan 1? Ada yang tahu? Kalau yang bisa jawab, nanti saya kasih buku kalkulus lanjut. Mohon maaf, tahun yang lalu saya dapat dari penerbit, ya saya menulis buku kalkulus lanjut, ya. Jadi royalti saya itu dikirim 125 buku. Saya sumbang ke library, perpustakaan 50 buku. Kemudian mahasiswa yang semester yang lalu atau tahun yang lalu saya bagi semua yang kelas saya ya yang saya ajar habis sudah bagi-bagi semua cuma ada sisa mungkin tinggal 5 ya kalau yang bisa jawab-jawab itu biasa saya berikan hadiah gitu ya. Oke sampai sini jelas ini sedikit nyimpang ya
Mengapa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial yang nilainya 1? Alasannya apa? Apa buktinya? Nah, yang ini pasti yang tadi maksud saya yang nanti deh yang agak sulit sedikit. Kalau ini mudah sudah. Anda tahu n faktorial rumusnya apa? Apa? Coba saya tanya. N faktorial sama dengan apa? N kali n min 1 faktorial nggak? Nah, yang kita ambil nih n min 1 faktorialnya. Jadi berarti n min 1 faktorial sama dengan n faktorial per n. Ya. Kemudian n-nya kita ambil sama dengan 1. Kita ambil ya. Kita masukkan. Berarti 1 kurang 1 faktorial adalah 1 faktorial per 1. 1 kurang 1 berapa? 0. 1 kurang 1. 1. 1 kurang 1, 0. 0 faktorial adalah 1 faktorial bagi 1 kan 1 faktorial kan. 1 hilang. Mengapa 1? Ini adalah perjanjian. Yang sama dengan satunya perjanjian. Tetapi pembuktiannya 0 faktorial sama dengan 1 faktorial. Jelas ya? Dari situ. Itu buktinya begitu. Ya itu betul. Tapi datangkan dari rumus dasarnya n adalah n kali n kurang 1 faktorial. Kalau satu itu penjabarannya, tapi pembuktian rumusnya dari mana? Ya. Jadi sama dengan 1 itu adalah perjanjian. Seperti kita menyatakan, mengapa sumbu X yang sebelah kanan positif, yang sebelah kiri negatif. Sumbu Y yang di bawah negatif, yang di atas positif. Itu perjanjian para ahli matematik zaman dulu hingga sekarang berlaku. Ya. Oke, ini tambahan aja ya, sebagai tambahan. Supaya Anda tahu lah, kalau ditanya mengapa 0 faktorial, oh ya, Anda nanti sebetulnya banyak ada nggak tahu kurikulum yang Anda lihat statistiknya banyak. Nah, kalau banyak benar. Kalau cuma sedikit, ilmu statistiknya di mana itu nggak ada. Ya. Jadi, oke. Baik, kita lanjutkan yang tadi. Ini. Jadi karena ini, jadi terbukti sebetulnya fungsi X sama dengan fungsi A ditambah fungsi asen A kali X min A pangkat 1. Sebetulnya ini per 1 faktorial. Ya, per 1 faktorial sebetulnya. Yang per 1. Ya kan, tapi kita tidak tulis ya. Ini kita tidak tulis. Oke, analog dengan cara yang sama. Ya, analog. GX sama enggak? GX juga GA ditambah G aksen A, ya, G aksen A kali X min A pangkat 1. Nah, jadi barulah kita masuk karena 0 per 0, jadi kan, maka limit X menuju A dari Fx per Gx. Nah, ini kita buktiin nih. Ngapain? Kita masukkan lah. Fx-nya apa? Fx-nya apa tadi? Fa tambah F aksen A dikali X min A pangkat 1. Gx apa? Ga tambah G aksen A per X min A. Nah, tadi di atas tadi apa? Mana nih? Di atasnya lagi. Nih, udah kita FA dan GA 0 nah nih. Ini 0, ini 0. Berarti FA 0, GA 0. Kita ganti ya. Kita ganti. Berarti ini adalah limit X menuju A dari FA-nya 0, GA-nya juga 0. Jadi ini tinggal E aksen A kali X min A per G aksen A per X min A. Apa yang terjadi? Jadi limit X menuju A dari apa? F aksen A kali X min A. Seperti ini akan ada tambah bahaya ya. Dan makanya saya tidak mau coret di sana. Coretnya yang berikutnya. Nah, ini dicoret nih. Berarti ini F X min A coret enggak? Maka tinggal apa? Tinggallah limit X menuju A dari F aksen A per
G aksen A. Maka Anda lihat, kalau 0 per 0, mengapa pembilangnya turunkan sendiri, penyebutnya turunkan sendiri. Dari situlah asal nenek moyangnya. Ya, ilmu matematik itu satu menarik bagi yang suka. Kalau yang tidak suka ya tidak bisa dipaksa. Ya, menarik sebenarnya. Statistik itu banyak pembuktiannya. Saya suka pembuktiannya, tapi ilmu statistiknya sampai dengan apa ya? Yang teori statistik yang mendalam itu tentang itu yang agak-agak kadang-kadang agak ini. Tapi rumus-rumusnya banyak dan banyak menggunakan Laplace. Nah, Laplace Anda tidak dapat. Itu ada di kalkulus 2. Laplace transform. Jadi pembuktian rumus itu kalau bentuknya sama dengan Laplace, kita pakai aja. Ya, pemisalan gitu. Jadi deh, ya. Jadi ini pembuktiannya ya, sederhana sekali. Oke, saya semua. Oh yang ini. Oke. Baik, kalau sudah sebentar lagi kita masuk dengan masih limit ya. Ini belum selesai. Sudah selesai belum? Belum ya. Oke. Jadi ini kalau adiknya tanya, Anda bisa buktikan ya. Walaupun Anda bukan jurusan matematik, tapi Anda itu bagian dari matematik. Bisa buktikan. Saya mengharapkan sebetulnya regenerasi muda ini nantinya bisa bisa meneruskan ya ilmu-ilmu ini. Sayang ilmu ini jarang diterangkan. Itu enggak di SMA coba deh, sayang. Sangat disayangkan. Karena enggak sulit sekali kan. Kalau Anda lihat, oh gitu. Enggak terlalu sebetulnya. Tapi yang apa yang mungkin maka perlu ada namanya apa, refreshing atau penataran guru gitu ya. Perlu ada refreshingnya diperdalam. Ada pertanyaan? Oke, sudah selesai? Halo, sudah. Kalau sudah kita lanjutkan. Sekarang masuk ini masih limit ya. Limit x menuju tak hingga dari 1 tambah 1 per x berpangkat x. Hasilnya apa? Ada yang tahu di SMA? Hasilnya E. E itu disebut bilangan Euler. Nilainya 2,7181 dan seterusnya. Ya ini tidak usah diangkanya. E itu udah. E ini sebut bilangan Euler. Ya, bilangan Euler. Hati-hati ini bilangan Euler. Ada rumus Euler. Lain lagi ya. Nah, ini juga Anda enggak belajar Laplace, jadi juga tidak dapat rumus Euler. Itu adalah E berpangkat I theta, I itu bilangan Euler, adalah cos theta ditambah I sin theta. Ya. Ini disebut rumus Euler. Anda tahu rumusnya nanti pembuktiannya dari yang rumus di atas ini dasarnya. Yang ini enggak bentuk 1 pangkat hingga, ya. Ini kalau dimasukkan berapa nih? 1 bagi taringga. Nih, coba. 1 bagi taringga 0. 1 tambah 0, 1. Berpangkat X taringga. Ini berbentuk 1 pangkat taringga. Halo? Berbentuk 1 pangkat taringga. Kalau X-nya saya ganti dengan 1 per X. Menuju taringga, apa yang terjadi? Kalau X-nya diganti 1 per X menuju taringga, kalau dibalik E per 1 menuju 1 per taringga. Sekali lagi ini ilustrasi ya, bukan hitungan. E bagi 1 X,
sepertaingga dalam limit adalah 0. Maka bentuk ini akan terjadi, yang bentuk di atas, ini akan terjadi limit ini menjadi ini kan, jadi X menuju 0 ya, dari seper X menuju taingga kita ubah menjadi X menuju 0, dari 1 ditambah X ini diganti seper X berpangkat seper X, hasilnya E juga kan. Berapa nih? Limit X menuju 0 dari 1 ditambah 1 bagi seper X berapa? X nah, berpangkat seper X sama dengan E. Minggu lalu saya terangkan berbentuk satu pangkat taingga, masih ingat nggak? Apa? Halo? Berbentuk satu pangkat taingga. Ada bentuk satu pangkat taingga. Ini berbentuk satu pangkat taingga juga. Anda masih ingat bentuk tertentu dalam soal limit? Apa? Ada berapa tipe? 3 tipe ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Oke ya. Di tipe 3 kan ada satu pangkat taingga. Punya rumus istimewa. Nanti kita buktikan juga rumus itu dari mana asal usulnya. Ya. Ya. Udah? Oke. Kita masuk. Nah, di satu pangkat taingga yang tipe 3 masih ingat enggak? Apa itu? Limit X menuju A dari 1 ditambah U berpangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Itu enggak? Dari mana rumus ini kan belum dibuktikan ya. Oke, kita lagi. Nah, kita buktikan yang tadi kita pakai, yang ini. Ini ya, ingat ya, menuju taingga bentuknya 1 tambah seper X berpangkat. Benar enggak ada banyak E? Coba kita lihat. Dari apa? Limit X agree. Ini limit X menuju taingga dari 1 ditambah seper X berpangkat X. Coba. 1 bagi taingga 0. 1 tambah 0, 1. Pangkat taingga. Ini berbentuk 1 pangkat taingga enggak? Oke ya. Sesuai rumusnya ini adalah E berpangkat limit X menuju, ini E bukan L ya. Ini Anda salah pengertian. Ini adalah E bukan L. X. E berpangkat limit dari X menuju taingga dari AU-nya mana nih? U-nya ini, V-nya ini, betul enggak? Ini sama dengan U, ini sama dengan V, betul enggak? Sesuai rumusnya, E berpangkat limit U kali V. Itu U kali V, sehingga E berpangkat limit X menuju taingga, U-nya adalah seper X, V-nya adalah X. Apa yang terjadi? E berpangkat limit berapa nih? Seper X kali X berapa? 1. E pangkat 1? Limit 1? 1 enggak? Nah, limit konstan. E pangkat 1, E. Bukan 0 ya. Limit 1, 1. E pangkat 1, E. Betul kan tadi E kan? Oke, sebuti. Kita lihat lagi yang satu lagi, yaitu limit X menuju 0. Yang kebalikannya tadi, 1 tambah X berpangkat X. Seper X, sorry. Hasilnya
Ini berarti U-nya. U-nya nih. U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan super X. Sesuai rumusnya ini E berpangkat limit. Oh ya, ini bentuknya juga satu pangkat hingga. Ya. E berpangkat limit X menuju 0, U kali V. Sama dengan E berpangkat limit X menuju 0, seper. U-nya berapa? U-nya sama dengan X, V-nya seper X. Dicoret berapa? E pangkat limit 1. Udah enggak? Dan E kali seper 1, limit 1, 1. E pangkat 1, E. Tadi yang saya tulis tadi belum dibuktikan dulu ya, dari mana tepatnya. Oke. Nah, sebentar lagi rumus ini datangnya dari mana? Harus tahu. Ini sebetulnya melatih logik kita juga ya. Setiap kasus ada sesuatu yang baru, ada tahu prosedurnya, tahu apa, mengapa formula itu terjadi. Ya. Oh ini hati-hati ya, ini makanya sebetulnya dasar awalnya Anda sudah dapat di SMA, tetapi Anda tidak tahu rumus-rumus itu dari mana, ya kan? TUV, mengapa U asen V plus UV asen atau V asen U, ya? Integral parsial, integral UDV, mengapa UV kurang integral VDU? Nah, itu. Itu pada masalahnya simple ya sebetulnya, ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Halo, belum. Baik. Kalau belum, nah sekarang udah jelas ya yang tadi itu benar yang tadi itu ya. Hasilnya E dua-duanya. Nah, sekarang kita membuktikan dari mana rumus yang atas ini. Mengapa ya? Kalau satu pangkat tak hingga, mengapa rumusnya limit X menuju A dari 1 tambah U pangkat V. Hasilnya E berpangkat limit X menuju A U kali V. Ya. Oke. Ini di mana apa? Limit X menuju A dari U-nya sama dengan 0 dan limit X menuju A dari V-nya adalah plus tengah. Ini syaratnya. Oke, sebelum masuk ini, saya mau terangkan dulu E pangkat ln U sama dengan berapa? Ln itu apa? Ln itu adalah logaritma bilangan pokok E. Nah, bilangan Euler. Ln itu adalah logaritma bilangan pokok E. Yang nilai berapa tadi? 2,718281 dan seterusnya. E pangkal U sama dengan berapa? Iya, yang di belakangnya. Lantas, ini lagi timbul lagi. Dari mana tuh? Berkaitan terus kan? Nggak bisa habis nih. Oke. Anda ingat nih? A pangkat log B bilang pokok A hasilnya B. Asalnya dari sini. Ini belajar di SMA enggak? Hah? A pangkat log B bilang pokok A hasilnya B.
Belajar kan? Harusnya belajar ya, logaritma. Nah, kita buktikan. Ini buktiin lagi. Jadi tidak bisa buktiin langsung. Saya harus buktiin dulu. Dari mana? Ayo. Mengapa A pangkat log B bilang pokok A adalah B? Ini kita misalkan. Kita misalkan dulu. Misalkan apa? Misalkan apa? X sama dengan A berpangkat log B bilang pokok A. Untuk hilang pangkat kita logkan. Log kiri dengan log kanan. Jadi log X sama dengan log dari A berpangkat log B dalam pokok A. Anda tahu pangkat boleh dibawa ke depan sebagai pengali. Log A pangkat N log A. Ya. Jadi log X sama dengan apa? Jadi log B dalam pokok A kali log A. Nah, kita pecahkan ini. Ini bisa diuraikan lagi kan? Log B per log A. Kita pecahkan. Jadi log X sama dengan log B per log A kali log A. Apa yang terjadi? Log A-nya coret. Itu enggak? Apa yang tinggal? Log X sama dengan log B. Berarti X sama dengan B enggak? Lognya hilangkan. Nah, kalau X sama dengan B, X itu apa tadi? X itu adalah A berpangkat log B, bilang pokok A adalah B. Inilah buktinya. Di SMA harusnya sudah dibuktiin begini, nggak tahu. Ada yang belum mungkin, ada juga yang sudah. Ya. Nah, berarti ini sama enggak? E berpangkat len U itu apa? Kalau diterangkan. E berpangkat len itu adalah logaritma dalam pokok E dari U. Anda sini AA hasilnya belakang. Ini Pak EE hasilnya belakang. Nah, betul kan? Jadi E pangkalan U adalah I. Sudah terjawab? Mengapa E pangkalan U adalah I? Jadi dasar-dasar di SMA itu dipakai di sini ya semuanya. Ya, semuanya. Yang sayonara SMA, ilmunya dibeli ke SMA. Nanti ilmu Anda di sini tinggal apa? Hilang semua. Tidak bisa ditinggalkan. Dibawa terus sampai akhir hayat. Karena ilmu ini akan Anda ajarkan untuk anak Anda. Bagi yang berumah tangga, anak atau ponakan atau apa, Anda tahu. Mungkin Anda jadi dosen, mungkin Anda jadi guru. Ya. Oke. Terus sudah, kita lanjutkan ya. Yang tadi ya, yang tadi belum terjawab ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk bukti yang tadi ya. Buktinya kita ambil ini apa tadi? Log limit dari X menuju A 1 plus U pangkat V ini sama tidak dengan E berpangkat len. Ingat dari kalau ini semua ini saya anggap sebagai U, E pangkalan U, benar? E pangkalan U kan? Jadi ini adalah limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V ini sekurung siku. Kemana? E pangkat len W sama W nak? Ini W ya. W sama dengan E pangkat len W. Betul nak? Halo, yang tadi sudah disebutin ya. Oke. Kemudian ada tahu len itu bisa masuk keluar masuk di limit kan? Nah, masukkannya. Kita masukkan ya. Jadi E berpangkat len limit len masuk ke dalam ya. Jadi lennya masuk ke dalam, len dari 1 plus U pangkat V. Menurut sifat logaritma, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalihan. Oke. Sama dengan E berpangkat limit X menuju A, ini sorry ini A ya, bukan 0.
A. Oke, menuju A. Dari ini V dikali ln 1 plus U pangkat V. Enak. V-nya udah keluar. Nggak ada lagi. Gitu. Oke ya. Tutup. Nah, ini perkalian nggak? Ingat nggak? Limit kali limit adalah limit. Jadi ini bisa dipecah di limit kali limit. Kita pecah lagi nih. E berpangkat. Jadi apa yang kita pelajari minggu lalu dipakai sini ya. Limit M menuju A dari V dikali limit X menuju A dari ln 1 plus U. Udah? Kemudian limit ln sama nak ln limit lagi, balik lagi. Yang limit V sendiri ya. Jadi oke. Ini sama dengan E berpangkat limit X menuju A dari V. Nah, yang sebelahnya. Ini yang kita pecah nih. Dikeluarkan ln-nya. Ln-nya kita keluarkan. Ln kita keluarkan. Ln dari apa? Ln dari limit X menuju A dari 1 plus U. Nah, limit dari penjumlahan bisa dipecah limit 1 tambah limit U. Nah. Bisa. Limit tambah limit kan limit. 4 limit tambah limit, limit. Limit kurang limit, limit. Limit kali limit, limit. Limit bagi limit, limit. Selalu limit, betul. Nah, ini hasilnya E berpangkat limit X menuju A dari V dikali apa nih? Ln dari, pecah nih. Ln dari apa? Limit X menuju A dari 1 ditambah limit X menuju A dari U. Limit U sama dengan 0 nggak? Lihat di syaratnya tadi. Mana syaratnya? Nih. Limit U sama dengan... kuning. Limit U sama dengan 0 nggak? Belum syaratnya kan? Syaratnya limit U sama dengan 0. Sehingga limit U-nya sama dengan 0. Sehingga terjadi apa nih? E berpangkat limit X menuju A kali V. Tinggal apa nih? Kalau ini 0 nih hilang nggak nih? Jangan pakai ini. Saya pakai kuning ini ya. Hilang nih. Maka tinggallah ln limit 1. Ln limit atau kita tinggal ln limit 1. Ln limit 1 sama nak? Ini boleh di itu kan. Ln limit 1 sama nak dengan limit ln 1. Sama ya. Dibalik lagi. Ini sama dengan limit X menuju A dari ln 1. Ln 1 berapa? 0 kan? Ln 1 0 kan? Halo? Saya tanya ln 1 0 tahu nggak? Nggak tahu. Waduh. Ya udah, saya terang lagi nih. Ln 1 sama dengan ln itu logarima dalam pokok E dari 1. Kemudian dipecah nih. Ini artinya log 1 per log E enggak? Log E. Log 1 berapa? 0. Ngapa 0? 1 itu adalah 10 pangkat 0 kan? Kan bilang pokoknya kalau itu 10 nih. Berarti 0 kan? 0 per log E. 0 bagi log E 0 enggak? Berarti ln 1 adalah 0. Udah. Jelas? Oke, kita balik lagi sini. Nah, ini menjadi 0 hasilnya kan? Ini 0 hasilnya. Sama dengan 0. Nah, kita pecah ini. Ini sama dengan apa? E berpangkat limit X menuju A dari V dikali. Oh, yang 0 itu tadi sama dengan apa nih? Ini nih. Ini kan sama dengan 0. Ini kan sama dengan 0. Yang sama dengan 0 apa tadi? U ya. Anda lihat tema tadi. Yang sama dengan 0 mana tadi? Ini. Ini kan? Ini kuning ini. Nih. Yang sama dengan 0 adalah, boleh nggak saya ganti dengan limit X menuju A dari U? Kan 0 nilai. Nah, saya ganti 0. Apa yang terjadi?
Kalau saya ganti, ini menjadi 0 itu boleh saya ganti dengan limit X menuju A dari U. Limit kali limit adalah limit enggak? Jadi E berpangkat limit X menuju A, U kali V. Terbukti. Terbukti kan? Jadi terbuktilah bahwa limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A dari U kali V. Ya. Di mana limit U-nya 0, limit V-nya tak enggak ya. Tambah lagi itu syaratnya di sini. Di mana limit X menuju A dari U-nya sama dengan 0 dan limit dari pangkatnya V sama dengan plus tak enggak. Oke. Sudah terjawab? Oke. Ya, 17 boleh. Sudah terjawab ya? Memang agak harus diputar-putar gitu ya. Sudah? Belum? Kalau sudah kita lanjutkan yang tadi 8, halaman 18. Ini 18. Tadi 17 kan ini kan? Oke. Ini nanti saya kasih Anda juga. Saya save dulu ya. Takutnya enggak tersave hilang nih. Nah, save dulu. Jadi nanti saya bagi. Pokoknya saya enggak pelit deh, ilmu itu saya kasih ya. Sayang buku saya udah habis, maksudnya tinggal 5 ya. Kalau enggak saya bagi-bagi semua. Data sains boleh tanya deh. Yang lalu tuh LB09. Kelas LB09 ya. Baik, udah. Halaman berikutnya 18 ini. Yang penting Anda mengerti dulu, di sini ngerti. Tapi kan masalah ini nanti saya share ke Anda juga ya melalui WA group. Sudah terakhir ini. Nah, sekarang sudah terbukti. Nah, ya, kita mulai. Di samping itu ada yang limit berpangkat limit. Nah, itu yang ya. Oke, sudah? Belum. Ya. Iya, ya. Sudah selesai? Belum.
Wah, nggak terkejar ya. Eh, saya mesti absen dulu. Ini jumlahnya banyak sekali ya. Jadi nanti modelnya yang sudah absen, saya nggak absen lagi ya. Jadi yang oke, oke, kita absen. Ya, yang sudah conteng ini saya nggak absen lagi ya. Ini udah berarti yang ini sudah masuk dia sendiri itu ya. Secara otomatis kalau yang sudah absen, jadi saya nggak panggil lagi buang waktu ini 70 orang. Wah, ya. Jadi yang saya panggil ada yang masih kosong. Artinya bahaya deh absennya kalau Anda berapa ya? 80% atau 70%. Kalau kurang dari 80% tidak bisa mengikuti ujian akhir semester UAS. Wah, ini ada yang ini. Adrian Kristanto ada? Ini memang tidak ada awal. Tidak ada ya. Oke, kosong aja. Angeli Jessica. Nah, ini kalau sampai apa ini kan kena Anda nih kalau enggak. Ini ini mengapa tadi Indah ini ya? Eh, di bawah nih. Ya, udah keluar ini. Nah, harusnya apa nih? Alasannya apa tadi? Windows access connect, Hah? Connection fail ya? Hah? Lupa. Kalau lupa kena tadi udah ini aja ya. Oke. Kemudian Jonathan Sebastian, Hah? Oh, enggak jadi masuk. Oke. Kemudian William Brian, enggak ada juga. William Brian enggak ada. Yoselin Alexandra, Izak Faras Alvar, enggak ada juga. Oh ya udah. Kalau enggak ada kosong tuh, biar aja. Berarti yang satu ini aja yang jangan lupa ya. Dan kali ini bukan vektor tapi apa tadi? Forget ya tadi ya. Forget ya sudah lupa ya. Save. Successful. Session log. The limit of function limit kontinuitas sudah minggu lalu ya. Ini velocity price definition ini gitu ya. Banyak amat. Continuity calculating. Ya, ulang lagi. Kita lebih fokus hari ini apa? Jadi fungsi transenden ya. Fungsi transenden. Apa lagi? Oh, pembuktian deh ya. Pembuktian formula. Ya, pembuktian formula gitu. Kasus.
Berarti udah ya. Oke, absennya selesai, kita lanjutkan lagi. Jadi aman, udah ya. Kita masuk ke halo, 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 halo. Nah, dia nih. Susahnya kalau dikecilkan jadi nah ini dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, di samping teorema limit, ada 3 bentuk limit yang istimewa yang harus kita tahu juga. Saya kasih nama ini. Ini kok enggak jalan lagi nih. Nah, ini jalan deh. Oke, jadi kita masuk bentuk limit ya. Yang pertama, jika limit X menuju A dari fungsi X sama dengan A dan limit X menuju A dari GX adalah B, maka limit dari X menuju A dari Fx berpangkat GX adalah limit pangkat limit. Jadi limit dari X menuju A dari Fx ini berpangkat dengan limit X menuju A dari GX. Ini hasilnya apa? A pangkat B enggak? A pangkat B ya. Ini biasa aja yang masuk aja kan. Nah, yang kedua ini ada A dan B nih, ada 2 ya. Jika limit X menuju A dari Fx tidak sama dengan 1 dan limit X menuju A dari pangkatnya GX sama dengan plus minus tak hingga, ada 2. Ada plus hingga, ada yang min tak hingga. Maka yang A-nya adalah tidak sama dengan 1, kita ambil limitnya X menuju A dari Fx-nya sama dengan 2. Dan limit pangkatnya dari GX adalah plus tak hingga. Plus ya. Plus tak hingga, plusnya boleh hilang. Ya. Maka terjadi sini apa? Limit X menuju A dari Fx berpangkat GX sama dengan apa? Limit dasarnya 2, limit pangkatnya tak hingga, betul enggak? Ya kalau mau buat limit, limit Fx kurung berpangkat limit GX sama gitu. 2 pangkat tak hingga adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai akhir kiamat. Jawabnya besar sekali. Inilah. Berarti tak hingga enggak? 2 pangkat tak hingga adalah tak hingga. Ya. Itu A-nya, B-nya limit dasarnya Fx-nya 2, pangkatnya min tak hingga. Apa yang terjadi kalau min tak hingga? Kalau min tak hingga gimana? Oke, sampai sini.
Sebenarnya PPT ini atau whiteboard ini merupakan not catatan Anda ya. Saya bikin catatannya. Saya kasih ke Anda. Ada catatannya. Ada apa namanya? Ada link dari videonya. Anda bisa di YouTube lihat, cocokkan, sambil nonton, sambil lihat gitu. Ya mesti rajin nonton juga, jangan malas. Kalau malas ya udah goodbye. Oke, sudah selesai? Belum. Dua pangkat tadi enggak, pasti ya dua kali dua kali dua kali dua kali dua kali dua terus. Kapan berhentinya enggak ada yang tahu. Berarti sangat besar sekali kan? Ya, sangat besar sekali berarti tak enggak. Ya. Nah, yang berikut ini yang B-nya yang hati-hati ini. Ini yang sering keliru. Oke? Sudah? Belum? Kita masuk yang ke dua B-nya. Ini dua B-nya. Dua B-nya limit dasarnya. Ya. Limit limit dasarnya adalah sama dengan dua, yang tidak sama dengan satu tadi, dan limit pangkatnya Gx adalah min tak hingga, awas ini min tak hingga, maka berapa? Limit x menuju a dari fx berpangkat Gx berapa? 2 pangkat min tak hingga. 2 pangkat tak hingga berapa tuh? 1/2 pangkat tak hingga enggak? 1/2 berapa? Ah, ini pakai limit nih harusnya. Bahaya nih. Kalau nggak pakai limit, salah nanti. Jadi ini sebetulnya ini harusnya pakai limit. Limit dari X menuju A dari 2 pangkat min tak hingga sama dengan limit X menuju A, sorry ya, 1/2 pangkat tak hingga, limit X menuju A dari apa tadi? 1/2 tak hingga adalah 0. Nah, dalam hal ini sering terjadi kalau setengah pangkat tak hingga berapa? Berapa setengah pangkat tak hingga? Tidak boleh 1 pangkat taringga per 2 pangkat taringga, karena 1 pangkat taringga bentuk tak tentu. Ya kan? Jadi caranya jadikan desimal. Setengah itu 0,5 pangkat taringga. Betul enggak? Nah, kalau 0,5 pangkat 2, 0,25 pangkat 3, 0,125 pangkat 4 terus makin lama hasilnya apa nih? Hasilnya 0,0000. Angkanya di ujung langit sama dengan 0 enggak? Ya. Terus kalau saya balik sekarang 3/2 pangkat taringga. Hasilnya apa? 1/2 pangkat taringga. 1/2 pangkat 2. 1/2 ke 1/2 2,25. Pangkat 3 makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Jawabnya apa? Jadi kesimpulannya apa tuh, Sid? Kalau pecahannya itu terletak antara 0 dan 1, pasti dipangkatkan tak hingga hasilnya 0. Tapi kalau besar dari 1, hasilnya adalah tak hingga, ya kan? Nah, maksudnya K-nya itu pecahannya. Jadi kalau di sini saya tulis ini K antara 0 dan 1, maka K pangkat taringga adalah 0. Tapi kalau K-nya besar dari 1, maka K pangkat taringganya adalah taringga. Jelas ya? Pengertiannya itu. Ya. Kalau antara itu 1/3, 1/2, 1/7, 1/9 itu selalu 0. Kalau besar dari 1, 1/2, 2, 3, 3/2, itu pasti pangkat taingganya hasilnya taingga. Enggak boleh, kan antara 0 dan 1.
Negatif. Negatif. Kita bicara sini yang bilangan yang positif. Ya, dalam hal ini kita ambil bilangannya bilangan positif. Pecahannya positif. Bukan bilangan bulat ya. Bulat itu kan harus nggak ada pecahan. Ya. Jadi bilangan real, tapi real yang positif. Ya. Oke, kita serat. Jam 11 pas. Saya serat. Ingat jam 11.20 kita tank mulai. Oke. Yang mau minum, mau ya macam-macam deh. Silakan. Ini jatuh, jatuh itu apa?